Shalom. Penolakan. Penolakan dapat menjadi luka saat seseorang tidak mendapatkan kasih dan penerimaan di dalam keluarga. Kasih merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan kasih. Sebagai makhluk sosial, manusia butuh untuk menjalin relasi dengan orang lain. Butuh untuk diterima, butuh untuk menerima dan memberikan kasih. Kasih adalah harmonisasi dua arah yang saling mengisi, sehingga menciptakan satu keindahan dalam kehidupan. Ketika seseorang tidak mendapatkan kasih, dia akan merasa tidak diterima atau merasa tertolak. Dan hal ini memberikan dampak di dalam perilakunya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, mungkin akan membuat seseorang kehilangan motivasi, kehilangan kepercayaan diri, dan juga identitas diri. Bahkan juga memunculkan emosi-emosi negatif yang kemudian berdampak pada tindakan yang negatif. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita rentan mengalami penolakan. Ditolak ketika menawarkan barang, ditolak ketika mengantri, ditolak oleh teman ketika kita membutuhkan bantuan atau pertolongan, bahkan ditolak proposalnya oleh atasan dan lain sebagainya. Penolakan ini umumnya terjadi berkali-kali dan hal ini biasa dan akan sembuh dengan sendirinya. Penolakan akan menjadi luka yang mengendap ketika seseorang tidak mendapatkan pemenuhan akan kebutuhan dasar berupa kasih dan penerimaan. Dan akan menjadi luka yang mendalam ketika orang-orang terdekat tidak dapat memberikannya. Luka akibat penolakan ini mulai terbentuk dari pengalaman hidup dan pola asuh yang diterima sejak ia kecil. Kebutuhan akan penerimaan dan kasih adalah kebutuhan batin untuk mendapatkan kasih tanpa syarat. Namun sayangnya, di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, kebutuhan ini seringkali tidak terpenuhi. Banyak anak yang mengalami penolakan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya mengasihi mereka. Kita juga dapat menemukan banyak kisah tentang penolakan di dalam Alkitab. Mulai dari perasaan tertolak seseorang bernama Kain, hingga penolakan terberat yang diterima oleh Yesus Kristus Tuhan. Kain tertolak pada saat persembahannya tidak diterima oleh Allah. Reaksinya adalah marah dan mukanya muram. Kejadian 4 ayat 6-7, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri ketika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Hampir semua orang akan bereaksi seperti Kain saat mengalami penolakan. Membiarkan ketertolakan menoreh luka yang dalam di hati. Keterlukaan yang siap melukai orang lain dan bahkan diri sendiri. Oleh karena ia membiarkan kemarahan dan kekecewaan menguasai dirinya. Namun, ada satu pribadi yang darinya engkau dan saya dapat belajar bagaimana menyikapi setiap penolakan. Pribadi ini, seperti banyak dari kita juga,
mengalami penolakan sepanjang hidupnya. Pribadi ini tidak lain tidak bukan Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah yang Maha Tinggi. Sejak datang ke dunia, Yesus telah mengalami penolakan. Bahkan Yohanes memberikan kesaksian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat yang ke-11. Bahkan dalam pelayanannya, Yesus berkali-kali menghadapi banyak konflik dan ancaman. Dan pada puncaknya, ia harus merelakan nyawanya, menderita hingga mati di kayu salib. Tapi Yesus meresponi penolakan tersebut dengan kasih dan pengorbanan. Kasih yang memberikan kesembuhan dan keutuhan. Dia memilih untuk menyelamatkan orang-orang yang menolaknya dengan kasih yang membebaskan keberdosaan umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ketika Anda mengalami penolakan, ingatlah bahwa Yesus mengalaminya jauh melebihi apa yang kita rasakan. Dan ingat juga akan pengampunan yang telah kita terima daripadanya. Mengampuni memang tidak mudah. Karena pengampunan sejati bukan hanya sekedar kata atau ucapan tanpa arti, melainkan melepaskan hak untuk marah dan membalas dendam kepada orang yang telah menolak dan melukai kita. Butuh yang namanya kerendahan hati dan kasih Bapa untuk memampukan kita untuk melakukannya. Hanya kasih yang dapat memadamkan kebencian. Hanya kasih yang dapat melepaskan belenggu penderitaan. Hanya kasih yang bisa memberikan pengampunan. Dan hanya kasih yang bisa memberikan hidup yang berkemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.